Baik, pada segmen ini saya akan menjelaskan ini buku ini ya, doa-doa kesembuhan dan mutiara penyemangat, halaman 10. Ya, 10 ya, Prof ya. 10. Nah, nanti di sini ada kata-kata Allah tak pernah iseng dan main-main dalam membuat keputusan. Masya Allah. Iya toh? Berarti semua keputusan Allah kepada hambanya serius ini, Prof. Serius, tidak ada Coba-coba. foreplay, tidak ada. Untuk main-main tidak ada. Iya. Dan tidak pernah salah. Masya Allah. Nah, tapi oleh karena itu pada segmen ini saya akan berbicara, judulnya bersabarlah menunggu penjelasan rahasia Allah. Masya Allah. Bersabarlah menunggu penjelasan rahasia Allah. Begini ya. Jadi saya baca saja ya. Atau masih Sak yang membaca itu? Boleh, Prof ya. Allah tidak pernah salah dalam membuat keputusan. Oke, perhatikan satu. Allah tidak pernah salah membuat keputusan. Jadi kalau tiba-tiba harta kita dikurangi pada jam itu, Allah tidak salah. Ya, Allah salah ini, salah alamat mamanya gitu. Bisa bukan saya loh. Enggak salah. Enggak pernah Allah memberikan salah kesalahan. Ya. Kok sebelah Anda yang justru sukses, Anda kok terpuruk? Itu tidak salah Allah. Enggak salah, Bro. Enggak salah. Nah, jadi ini perhatikan, Allah tidak pernah salah dalam membuat keputusan. Iya. Masya Allah. Ya, saya pernah mendengar juga ini diucapkan oleh pendeta di gereja juga. Sama juga kalimatnya ya, Bro. Dia mengatakan Tuhan tidak pernah salah membuat keputusan, dan Tuhan tidak pernah gagal ketika mengeksekusi keputusan. Ya Allah. Itu. Yeah. Ya kan kita khudil hikmah walau min fami kalbin. Masya Allah. Ya toh, ambillah pelajaran walaupun dari mulut anjing. Wow. Kan gitu toh. Tuh. Ambillah sesuatu yang keluar dari tuburnya luwak. Kalau itu kopi. Luwak. Kita enggak apa-apa. Itu benar itu. Tuhan tidak pernah salah dalam membuat keputusan. Terus Tuhan tidak pernah gagal dalam mengeksekusi keputusan. Masya Allah. Sudah diputuskan ini A, B, C, itu gagal, enggak ada. Enggak ada. Allah udah punya rencana terus gagal, enggak pernah ada. Karena apa ya? Dalam surah Yasin dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah kalau sudah menghendaki sesuatu, kun, jadilah, fayakun, dan pasti ada. Masya Allah. Nah, lain dengan kita, kun, tidak bisa ada. Allah tidak pernah salah dalam membuat keputusan. Ini pentingnya. Masya Allah. Terus, ia juga tak pernah iseng atau tanpa tujuan dalam keputusannya. Iya, juga tidak pernah. Ya Allah, kok menciptakan hujan hari ini ya? Ngapakah kau iseng tidak ada pekerjaan? Kok untuk apa pagi-pagi waktunya kerja gini kok hujan? Apa tidak salah keputusanmu ini? Ya Allah. Tidak ada. Ini pengajian Maulid Nabi besar-besaran. Sudah disiapkan sekian bulan ini siapkan. Iya. Panggung sudah, karpet sudah. Tiba-tiba hujan deras dan banjir sampai karpetnya ikut ke bawah arusnya banjir. Ya, kemudian panggungnya juga roboh. Ya Allah. Terus gini, loh, ya Allah, apa nggak salah? Oh, ini kami ini niat baik-baik loh. Memuji panjenengan loh. Ini memuji engkau, menyanjung nabimu yang kau sanjung sendiri. Oh, saya sedang menyanjung kok kayak begini. Ya Allah. Maka jawabnya adalah tenang. Tunggulah, sabarlah menunggu penjelasan rahasia Allah. Ya, tidak pernah iseng. Terus, ya. Maka percayalah bahwa takdir sakit yang diberikan Allah kepada Anda mengandung tujuan besar dan mulia. Ya, ini kalau sakit karena bukunya judulnya pengobatan sakit ya. Maka ini contohnya ya sakit.
Maka percayalah takdir sakit ataupun kekurangan ekonomi atau dipertemukan dengan orang yang tidak menyenangkan kamu itu diberikan kepadamu untuk tujuan yang besar dan mulia. Masya Allah. Ya, halaman 10 silakan dibuka ya. Terus ya. Sekarang tujuan itu masih misteri, sehingga Anda terus-menerus bertanya, mengapa saya diberi sakit? Suatu saat Allah akan menjelaskan tujuan besar yang sekarang dirahasiakan. Nah, mengapa kok sakit? Mengapa? Iya, umumnya ini pertanyaannya, Prof ya. Jawabannya adalah sabarlah, menunggu penjelasan rahasia Allah. Masya Allah. Sabar, menunggu rahasia penjelasan rahasia Allah ini. Sabarlah menunggu penjelasan tentang rahasia yang dirahasiakan ini. Rahasia suatu saat dijelaskan, mungkin di dunia atau di akhirat nanti. Ya Allah. Makanya bersabarlah menunggu rahasia penjelasan Allah. Ya gitu. Ya pergi sudah ada yang penjelasan tuh cepat. Contoh gini ya, kita sudah mau pergi ke Situbondo, di Pasuruan lupa ternyata uang yang akan diberikan keluarganya tadi itu ketinggalan. Akhirnya apa? Kembali lagi. Balik. Semua begini, kamu tuh ceroboh. Sudah disiapkan tadi tuh, marah semua. Satu orang tuh marah itu sudah sekian jauh gini. Gini terus. Ya kalau orang kaya sih nggak apa-apa, saya transfer dulu. Ini kan nggak ada orang, nggak ada uang, harus cash. Masya Allah. Setelah tiba dari sana pulang, ternyata kompornya itu masih nyala. Andaikan tidak ketinggalan, ayo kebakaran. Paham toh? Lah berarti penjelasan rahasia itu cepet. Cepet. Akhirnya terus yang ini nggak jadi dimarahi. Ya Allah. Untung. Kok nggak ketinggalan? Cuma nggak mau memuji ini. Ya nggak mau memuji itu enggak. Ya pokoknya Insya Allah lah, ini tadi kalau nggak ada uang ketinggalan gitu kan, kita terbakar rumah kita. Ya kalau rumahnya terbakar saja kan dia urusan polisi. Kan bisa dipenjara karena kelalaian. Rumah orang 10 ke tetangga kanan kiri. Karena pemadam kebakaran nggak bisa masuk, gangnya kecil. Ya toh. Terus lambat masuk karena banyak polisi tidurnya. Ya Allah. Itu model penjelasan jelas cepat itu. Tapi ada yang itu baru diketahui itu nanti 10 tahun. Oh ini lambat ini ya Prof ya, lama 10 ini. tahun. Contoh, dia dulu ditinggal, dia ini pacaran ya, pacaran dengan orang namanya Robert namanya gitu ya, atau R gitu ya, atau siapa itu. Terus dia ini menangis, menangis. Ini kurang ajar ini semuanya ini gini terus saja sampai 10 tahun menderita. Nah, ketika sudah 10 tahun, baru kemudian ada berita bahwa dia itu tertangkap pengedar narkoba. Astagfirullahaladzim. Ya, pengedar narkoba dari penjual, kemudian dihukum mati. Pokoknya gitulah. Ya, akhirnya dia gini, umpamanya jadi suami saya kan saya ikut malu. Iya, nanggung malu Mas. Ternyata akhlaknya begitu tuh. Sudah narkoba, dia menipu orang, main judi, main perempuan, tidak karuan pokoknya. Masya Allah. 10 tahun setelahnya. Nah, makanya saya ulang, bersabarlah menunggu penjelasan rahasia Allah. Nah, di sini kenapa rahasia itu seperti saya katakan tadi itu ada di surah Ali Imran ayat 191, tolong dibaca. Rabbana, wahai Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan kejadian ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka jauhkan kami dari siksa neraka. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar.
Masya Allah. Ada juga di dalam akhir surat Al-Mu'minun itu, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Artinya gimana itu, Prof? Akhir-akhir jadi ya. Beberapa ayat terakhir surat Al-Mu'minun ya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ada di situ. Nggih. Afa hasibtum 115 ini ya, Prof. Ya, coba dibaca. Ya, afa hasibatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Artinya ini sebentar, Prof. Saya cek dulu ya, Prof ya. Ya. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Apakah kamu menganggap main-main terus kamu tidak ada urusan dengan kami nanti? Masya Allah. Ini tantangan atau bagaimana ini? Iya, ya tantangan. Artinya gini, kamu tuh jalan pikiranmu tuh ditata. Jangan dikira saya itu menciptakan kamu tuh main-main terus gak ada catatan, yang baik diberi pahala, yang jelek diberi hukuman. Kamu ngerti nggak? Kamu anggap kamu itu nanti nggak saya adili gitu ya? Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ya. Kalau di dalam Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini itu sia-sia. Apa saja? Ya tiba-tiba ada bisul di mata. Ya toh? Itu jangan dikira itu sia-sia ya. Tiba-tiba talang bocor. Iya. Ya sudah, tidak ada sia-sia. Masya Allah. Tiba-tiba talang kok bocor, iyalah kan yang tukang talang itu sudah 4 hari nggak kerja. Ada hikmahnya ya pasti ya, Prof. Nah, kalau itu jelas. Pastinya. Itu jelas. Oh, ini berarti ini bisa ketemu dengan tukang talang ini yang dia cerita baru saja istrinya meninggal, terus anaknya kecil-kecil. Ya Allah, Allah menciptakan talang ini supaya aku ingat nasibnya orang ini dan aku harus memberi sesuatu. Masya Allah. Jadi bersabarlah menunggu penjelasan rahasia Allah. Baik.